Oke. Nah, cara untuk menemukan Saintia Sacra, katanya Hussein Nasr, Saintia Sacra harus ditempuh oleh orang yang gelarnya Arif Billah. Jadi orang yang mengetahui Tuhan. Dan aktivitasnya adalah aktivitas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kesadaran bahwa semuanya dari Allah dan nanti akan menuju Allah. Mentalnya ini dulu. Jadi orang yang sadar semuanya dari Allah menuju Allah. Sudah ya, spiritnya itu terus yang dilakukan apa? Tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu membersihkan jiwa, membersihkan hati tadi loh. Itu kan yang harus bersih biar dia bisa dimasuki pengetahuan hakiki Saintia Sacra. Kalau di Nasr proses hierarkisnya ada 8. Yang pertama earthly body, vital motion, sense perception, reason, soul, knowledge, wisdom, dan terakhir purified soul. Earthly body adalah tubuh yang sifatnya fisik. Bereskan urusan tubuh fisikmu. Ya kan? Kalau ini belum beres ya susah kamu mikir spiritual. Bereskan dulu hasrat-hasrat kebumian, earthly body. Jangan sampai kelaparan, jangan sampai kekurangan, jangan sampai beres. Ini beres, lampaui. Masuk ke vital motion, ranah gerak. Jadi aktivitas yang dilakukan, bereskan. Jadi jangan melakukan yang jelek-jelek, lakukan yang baik-baik. Terus sense perception, jaga panca indera. Terus reason, akalnya dipakai yang baik-baik. Terus soul, jiwanya diurusi. Terus knowledge, pengetahuan. Karena pengetahuan ini bekalnya. Cari pengetahuan dan wisdom. Pengetahuan itu nama lainnya kebenaran, kalau wisdom kebijaksanaan. Kalau sudah lewat makom wisdom, makom tertinggi adalah purified soul, jiwa yang sudah tersucikan. Dari situ orang akan bertemu Saintia Sacra. Dan orang yang sudah ketemu Saintia Sacra ini, kalau Hussein Nasr menyebutnya ya dia orang bijaksana. Bahasa Yunani ini filosof. Bahasa sufinya mungkin level guru mursyid. Karena Saintia Sacra itu orangnya pasti baik. Kenapa? Tadi ittihadul akil bil ma'kul tahakkuk. Bijaksana. Wawasannya luas karena dia ngerti hakikat realitas, dia sudah makrifat. Tadi di awal saya ngomong wadah yang besar, ini dia sudah punya wadah yang paling besar. Dan pasti tidak ngamuan, pasti tidak tersinggungan, pasti tidak baperan. Karena dia sudah tuntas ilmunya. Itulah orang-orang yang menemukan Saintia Sacra. Kalau dunia modern ini hancur karena peradaban yang saintifik, yang positivistik, untuk imbangannya kita butuh orang-orang semacam ini sebanyak mungkin. Cuma ya berat. Karena ya sudah, generasi hari ini kan memang terlanjur didikannya barat semua. Cara berpikirnya selalu positivistik, bahkan mikirnya untung rugi, enak ndak enak. Kalian kalau tak suruh ke sini mesti enaknya apa, ndak enaknya apa.
Karena pengetahuan kita belum nyampe, kita belum tahakkuk. Ya diusahakan ke sini. Nah, terus katanya Nasr, ada strategi intelektual tapi untuk kita bisa menemukan Saintia Sakra. Ini untuk level reasonnya, belum level intuitifnya. Untuk memperjelas posisi bahwa ada yang sakral yang sama, yang esoteris. Caranya apa? Passing over. Kalau kalian tidak percaya bahwa khazanah spiritual itu kontennya sama, muatannya sama, lakukan passing over. Syed Hussein Nasr ini dikenal ahli juga dalam agama Hindu. Jadi dia bisa passing over itu kayak mahasiswa studi agama-agama menjelajahi ajaran-ajaran agama lain, tapi aspek spiritualnya. Bahasa lainnya pengembaraan spiritual. Lakukan pengembaraan spiritual, jelajahi khazanah spiritual agama lain, tapi terus kembali lagi ke agamamu semula, tapi sekarang wawasanmu jauh lebih kaya. Kamu lebih paham lagi yang dimaui oleh agamamu. Itu namanya passing over. Belajar Taoisme, belajar apalagi Hinduisme, Buddhisme yang sangat spiritual. Apa bedanya nirwana sama surga neraka? Apa bedanya moksa sama masuk surga? Kamu perbandingan, kamu jelajahi khazanah spiritual. Nanti kalau sudah luas wawasanmu, kamu kan tinggal pulang lagi ke agamamu lagi. Tapi sekarang kamu sudah tidak kayak dulu lagi. Sekarang wawasanmu sudah luas, wadahmu sudah besar. Nah itu cara semacam ini namanya passing over. Ya besok kamu pindah jurusan. Ya, dari jurusan Quran Hadis Filsafat pindah ke studi agama-agama untuk bisa melakukan passing over. Jadi melakukan pengembaraan religius spiritual. Dan katanya Nasr pasti menguntungkan keberagamaan kita, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir nanti kalau saya jatuh cinta sama Hindu terus pindah agama, enggak. Karena di ranah spiritual kamu akan lihat, oh iya ya, ini berarti sama kayak yang diajarkan di agamaku. Oh ini mirip kayak uzlah di agamaku. Oh ini kayak konsepnya muhasabah, cuma kalau di sana namanya semedi misalnya. Semakin kaya. Jadi lakukan passing over. Nah, kalau sudah nemu sains sakral, hidupkan itu dalam tahakkuk, dan dia akan menjelma jadi tradisi. Tradisi yang sifatnya suci. Jadi manifestasi sains sakral dalam peradaban itu nanti namanya tradisi. Awalnya sains sakra, karena nyawanya sains sakra. Jadi tradisi bukan kebiasaan, bukan adat, bukan gagasan dari nenek moyang, tapi tradisi itu ketika sebuah budaya lahir dari keyakinan, dari pengetahuan akan yang sakral, sehingga tidak kehilangan akarnya. Inilah nanti solusinya peradaban modern sekuler yang sifatnya destruktif. Problemnya ada di situ. Cirinya ini, kalau tradisi sudah kita bangun, isinya ini. Yang pertama, peradaban yang didasarkan pada perspektif hierarkis tentang alam. Jadi ada alam fisik, alam mental, alam rohani, itu orang sadar. Hari ini orang tidak ngerti hierarki itu, ngertinya alam ya materi. Alam ya yang fisik. Yang kedua, peradaban sakral itu melihat warisan dunia fisik ini sebagai yang paling rendah. Yang fisik, yang kelihatan, yang didewa-dewakan oleh orang modern itu sebenarnya level paling rendah dari pengetahuan. Terus kaya dengan simbol-simbol. Itu peradaban tradisional. Makanya Nasr kan
membanggakan Mesir kuno, Cina kuno, India kuno. Coba lihat peradaban simbolik mereka. Kalau ada singa Sphinx itu kan kepalanya manusia, itu kan kalau pakai peradaban modern yang rasional ndak masuk akal. Mana ada yang kayak gitu, kan kita bilangnya begitu. Ada Ganesha kalau di India, terus dianggap inilah dewa pendidikan. Kamu lebih tidak masuk akal lagi. Cuma gajah itu loh. Apa pinternya gajah misalnya. Kita susah membaca simbol karena kita terbiasa empiris. Selanjutnya peradaban tradisional itu tidak antroposentris. Manusia tidak menang-menangan. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dan yang terakhir, peradaban tradisional itu fokusnya kepada esoteris, hal-hal spiritual yang lebih hakiki. Semakin kita sibuk oleh yang eksoteris, semakin kita kehilangan yang esoteris. Ayo dicermati semua konflik yang terjadi hari ini di sekelilingmu. Problemnya semua problem fisikal, problem yang bisa dilihat mata. Itu yang pelan-pelan menggeser kita dari dunia spiritual. Maka katanya Nasr, cepat-cepat kita kembali. Kita punya itu sejak awal, cuma kita lupakan. Nah, kalau kita ada dalam peradaban tradisional yang sakral tadi, yang terjadi apa? Kita akan mengalami transformasi. Jadi kita akan, kalau sufi, makom kita akan naik terus. Ilmu yang kita miliki meningkatkan kualitas kita, membantu kita untuk naik level semakin dekat dengan Allah. Nah, itu namanya transformasi. Kita jadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Semakin baik itu kan semakin dekat dengan Allah. Kalau ilmu semakin tambah dan kedekatan kita dengan Allah tidak semakin tambah, ada yang salah dengan konstruksi keilmuan kita. Jangan-jangan kita menapak tilasi peradaban barat yang merusak. Nah, kalian yang ngecek, ilmumu itu transformatif enggak? Membuat hidupmu jadi lebih baik enggak? Jangan-jangan ilmunya tambah, rusaknya juga tambah. Ilmu tentang HP-nya tambah, tentang internetnya tambah. Nah, sekarang kamu bisa membuka blokiran-blokirannya Menkominfo itu. Nah, jadi ilmunya tambah, kamu malah tambah jauh sama Allah. Gitu loh. Coba dicek. Oke. Nah, ilmu yang peradaban sakral tadi, yang tradisional, sifatnya pasti transformatif, membuatmu lebih baik dan lebih baik. Jadi jurusan apapun, ilmunya, isinya apapun, coba dicek membuat kita semakin dekat sama Allah apa enggak. Kalau tidak, ada yang salah. Paling tidak ilmumu sia-sia, hanya menghabiskan waktu. Jadikan dia kendaraan untuk semakin dekat dengan Allah. Karena semua ilmu apapun ada akarnya. Akarnya Saintia Sakra tadi. Ujungnya tetap Allah. Sumbernya Allah, akhirnya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.